Halo, perkenalkan nama saya Hengki. Kalau ada yang belum mengenal saya merupakan seorang dosen di program studi Sarjana Teknik Industri Universitas Katolik Parahyangan, Bandung. Salah satu mata kuliah yang saya ajarkan adalah menggambar teknik. Pada video kali ini, saya akan mencoba memberikan tutorial perihal penggunaan garis-garis yang umum digunakan dalam gambar teknik. Sebagai apresiasi, jangan lupa tekan tombol like dan tekan tombol loncengnya ya. Ya, dalam ilmu keteknikan, gambar teknik merupakan bahasa yang digunakan untuk menyampaikan suatu ide, gagasan, khususnya dalam bidang desain. Sama seperti bahasa yang kita gunakan, teman-teman dapat mengerti apa yang saya bicarakan karena teman-teman mengerti bahasa yang saya gunakan, yaitu bahasa Indonesia. Dalam bahasa, ada tata bahasa, kamus, cara membaca, cara menulis. Nah, kenapa hal tersebut perlu diatur agar orang lain dapat memahami apa yang kita maksud? Agar semua orang paham apa yang sedang kita bahas. Sama seperti bahasa, dalam gambar teknik juga diatur cara menggambar. Dalam dunia internasional, ISO atau International Organization for Standardization membuat standar agar orang yang berkepentingan, khususnya dalam keteknikan, memahami gambar yang sedang dia lihat. Jika dalam bahasa sehari-hari ada kata-kata, maka dalam gambar ada yang namanya garis. Garis dalam gambar teknik memiliki beberapa bentuk, yang tentunya memiliki makna. Selain bentuk, ketebalan garis juga memiliki makna tersendiri. Garis yang tebal dengan garis yang tipis bisa berbeda maknanya. Garis yang umum digunakan dalam gambar teknik adalah garis kontinu atau continuous line, garis gores yang biasanya orang awam menyebutnya garis putus-putus atau dash line, garis bergores yang berbentuk panjang pendek atau sering disebut juga dengan chain line. Menurut ISO, garis kontinu terdiri dari dua jenis apabila dibagi berdasarkan ketebalannya, yaitu garis tebal kontinu atau ISO type A line dan garis tipis kontinu atau ISO type B line. Begitu juga dengan jenis garis yang lain. Ada yang tebal, ada yang tipis, dan maknanya berbeda. Mari kita pahami satu persatu. Garis yang pertama adalah garis tebal kontinu. Garis tebal kontinu digunakan untuk garis-garis nyata atau gambar, dan garis tepi atau sering juga disebut dengan outline. Misal, ada sebuah balok. Misalnya seperti ini. Balok ini memiliki rusuk. Rusuk ini terlihat ibarat sebuah garis. Nyata terlihat. Kalau kita melihat secara tegak lurus, maka terlihat bentuknya persegi panjang. Di mana garis-garis rusuk ini merupakan garis nyata. Jadi dalam gambar teknik, kita gambarkan dengan garis tebal kontinu. Yang berbentuk persegi panjang tadi digambarkan dengan garis tebal kontinu. Contoh lain misalnya adalah sebuah silinder. Kalau kita lihat secara tegak lurus terhadap suatu silinder, maka akan terlihat garis atau rusuk yang berbentuk lingkaran. Yang mana itu? Yang ini. Gitu ya. Pada tampak ini, kita menggambarkan lingkaran pada gambar teknik, di mana digambarkan dengan garis tebal kontinu. Jika kita putar 90 derajat, maka yang kita lihat adalah persegi panjang. Pada bagian atas dan pada bagian bawah
di sini terlihat ada garis nyata. Bagaimana dengan bagian sampingnya? Pada bagian samping ini juga disebut dengan garis tepi atau outline. Sebenarnya di sini tidak ada rusuk. Tapi pandangan kita melihatnya dalam bentuk persegi panjang karena ini adalah batas dari silinder. Tidak ada rusuk, tapi terlihat bahwa ini adalah batasnya. Itu sebabnya dia disebut dengan garis tepi atau disebut juga dengan limit atau outline. Maka bagian kiri dan kanan yang nantinya akan membentuk persegi panjang kita gambarkan dengan garis tebal kontinu. Nah, yang kedua adalah garis tipis kontinu. Garis ini biasanya kita gunakan untuk garis bantu, garis ukur, penunjuk yang juga ada tanda panahnya, arsiran yang menunjukkan adanya potongan pada suatu gambar potongan. Sedangkan garis yang ketiga namanya adalah garis gores. Garis gores juga ada yang tebal atau dia disebut juga dengan isotype E-line atau dalam bahasa Indonesia garis tipe E, dan tipis isotype F-line. Kedua jenis garis ini memiliki makna yang sama. Walau demikian, saat menggambarkannya kita harus memilih salah satu dan konsisten menggambarkannya biar orang nggak bingung. Jadi sekali menggambarkannya tebal, maka semua garis gores yang digunakan pada gambar tersebut tebal. Garis gores digunakan untuk menggambarkan garis nyata terhalang dan garis tepi atau outline terhalang. Sebagai contoh, kembali ke balok ini. Pada balok ini ada lubang di mana ujung lubangnya berbentuk lingkaran, gitu ya. Atau lubang ini berbentuk silinder. Nah, ujung lubang ini ada permukaan yang juga berbentuk lingkaran. Kalau kita lihat pada rusuk yang berbentuk lingkaran ini, maka akan digambarkan dengan garis nyata, gitu ya, garis tebal kontinu. Tapi seandainya yang dilihat dari sudut seperti ini, kalau kita lihat seperti ini, maka yang terlihat adalah persegi panjang. Tapi sebenarnya di belakang persegi panjang ini, di dalam balok ini ada lubang ini, teman-teman, di mana permukaan ini terlihat seharusnya, gitu ya, kalau dipotong akan terlihat langsung ada alasnya, ada rusuknya di sini. Maka itulah garis nyata yang terhalang kalau dilihat dari sini. Jadi di sini nanti ada berbentuk persegi panjang dan juga di sini ada garis horizontal yang menggunakan garis gores. Nah, sedangkan selimut dari lubang ini, bagian sini dan bagian sini, itu adalah limitnya atau berupa garis tepi terhalang, gitu ya. Makanya di sini nanti ada dua garis vertikal yang juga menggunakan garis gores. Garis yang keempat adalah garis bergores. Garis bergores yang umumnya digunakan adalah garis bergores tipis atau isotype G-line tipe G. Umumnya digunakan sebagai sumbu. Nah, setiap lingkaran atau elips memiliki sumbu. Pada elips ada yang namanya sumbu mayor dan ada yang namanya sumbu minor.
Sumbu tersebut berpotongan di pusat elips. Nah, kedua garis sumbu yang digambarkan digunakanlah garis bergores tipis. Begitu juga dengan lingkaran, teman-teman. Lingkaran ibarat suatu elips, akan tetapi sumbu mayor dan sumbu minornya sama, atau sering kita sebut juga dengan diameter. Begitu juga dalam lingkaran. Pada lingkaran, kedua sumbu digambarkan dengan menggunakan garis bergores tipis, yang satu horizontal, yang satu vertikal. Dan mereka berpotongan tegak lurus, perpotongannya merupakan pusat lingkaran. Sekali lagi, kedua garis sumbu itu digambarkan dengan garis bergores tipis. Nah, kembali ke silinder ini. Pada silinder ini, seperti yang tadi sudah dipaparkan, untuk mengetahui pusat lingkarannya, maka digambarkan garis bergores tipis yang vertikal dan horizontal. Perpotongannya adalah pusat lingkaran. Tapi kalau kita perhatikan silinder ini, ada sumbu putar di tengah sini. Gitu ya. Jadi di perpotongan dua garis sumbu tadi, ada satu garis normal atau yang tegak lurus terhadap kedua garis itu, seperti yang dari sini. Nah, sehingga dampaknya, apabila tadi silinder ini kita lihat persegi panjang, di sini akan ada garis sumbu. Begitu juga dengan balok yang berlubang ini. Pada balok yang berlubang ini, maka di sini karena di lubangnya ada berbentuk silinder, maka di sini nanti akan ada garis sumbu, garis bergores tipis. Ya, inilah tutorial perihal penggunaan garis-garis ISO yang umum digunakan dalam gambar teknik. Semoga bermanfaat.